Halo kaum intelektual sekalian. Menurut BPS, ini menurut data guys ya. Kalau mau bantah, bantah pakai data ya. Menurut BPS, ternyata provinsi yang paling miskin di Indonesia itu salah satunya 10 besar yaitu Aceh. Namun anehnya, di saat yang bersamaan, Aceh ini masuk 15 besar provinsi paling kaya SDA atau sumber daya alam. Wow, gila, 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 gila. Luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa Aceh itu dinyatakan provinsi, salah satu provinsi yang miskin gitu, padahal mereka kaya raya gitu ya, kaya dengan SDA. Kenapa gitu? Duitnya kemana? Apakah dikorupsi gitu? Padahal pada faktanya, ya ini menurut data guys ya, mereka itu bersyariat Islam. Mohon maaf bagi yang nonton videonya, mohon maaf bagi teman-teman muslim ya. Jadi harusnya ya berdasarkan definisi daripada syariat. Syariat itu apa sih definisinya? Syariat itu salah satu definisinya adalah punya etika ya. Jadi kalau misalnya ada mengatakan bahwa definisi daripada syariat Islam itu adalah seperti air kehidupan gitu, air yang mengalir gitu ya. Bisa dikatakan seperti hukum ya, hukum dalam kitab suci dan lain sebagainya. Tapi ya yang saya kutip daripada syariat ini adalah etika. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau misalnya nih yang ada orang yang korupsi di Aceh sehingga mereka miskin, pejabatnya banyak yang korup, apakah itu bagian daripada etika? Kemudian kenapa ya masyarakat Aceh itu seperti yang viral baru-baru ini, kenapa mereka lebih mengurusi celana pendek daripada mengurusi korupsi? Bahkan kasus penyakit HIV terbesar ya di Konoha itu ada di Aceh. Lonjakan terbesar itu ada di Aceh. Padahal bersyariat gitu. Ya, saya cuma bertanya ya. Saya tidak menjudge di sini ya. Saya cuma bertanya. Ya, berdasarkan definisi daripada syariat. Lalu, kalau misalnya mengatakan bagaimana dengan Papua? Papua juga kan beragama Kristen gitu ya. Saya tidak berpihak pada video ini ya. Saya benar-benar netral ya. Ya, Papua itu kan nggak bersyariat Kristen. Kalau Papua bersyariat Kristen, saya akan mengkritik Papua juga. Itu pun tetap saya kritik orang Papua. Mereka beragama tapi mereka tetap miskin gitu ya. Saya juga akan tetap mengkritik. Jadi saya tidak akan berpihak pada siapapun di sini ya, disclaimer on ya. Saya bicara by data. Data yang saya ambil itu dari BPS. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Aceh itu negara yang bersyariat? Sorry, bukan negara, provinsi yang bersyariat, tapi miskin. Harusnya yang bersyariat itu kaya raya seperti Qatar misalnya, Dubai, dan lain sebagainya. Apa yang jadi faktornya? Apa yang mempengaruhi? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Saya tidak akan berpihak pada siapapun di sini. Saya bicara by data yang ilmiah. Jangan berpikir saya memojokkan agama tertentu. Enggak, ya. Enggak ada niat jahat guys ya. Oke? Apa faktanya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita kenyot. Menurut data, ya lagi-lagi kita bicara by data. Menurut data dari indeks corruption ya, justru negara yang paling bersih dari korupsi itu adalah negara yang tidak peduli dengan agama seperti Norwegia, Finlandia. Ini menurut data guys ya. Saya tidak asal mangap ya, saya tidak asal ngarang. Ini bukan opini gue pribadi. Ya kalau mau bantah, bantah pakai data yang ilmiah ya. Justru negara yang tidak peduli dengan agama gitu ya, seperti Norwegia, Finlandia. Ya negara yang paling aman di dunia ini adalah negara yang tidak peduli dengan agama. Bukan berarti saya nyuruh yang nonton video untuk tidak peduli dengan agama, bukan ya. Biar kita pahami dulu gitu ya. Kemudian negara yang paling toleransi berdasarkan data dari indeks toleran, justru negara-negara Skandinavia, negara-negara Norwegia, itu menurut data yang ilmiah, bukan saya karang-karang sendiri. Kemudian selain itu, ya ada anggapan, ada stereotip yang mengatakan bahwa negara maju itu sebenarnya nggak bermoral, negara maju itu jahat, gitu ya. Ada banyak orang yang berpikir seperti itu. Nah, kalau negara maju itu tidak bermoral, ya, kalau negara maju itu jahat, lalu bagaimana dengan Jepang? Jepang itu mereka nggak peduli dengan agama. Orang Jepang atau orang-orang Norwegia, yang menurut data ya, 10 negara paling jujur di dunia ini adalah negara-negara yang tidak peduli dengan agama, seperti Finlandia, Jepang, dan lain sebagainya. Bayangkan, di Jepang kita ketinggalan dompet, itu bisa kembali 90%. Sementara di Konoha,
40% kembali, 60% nggak kembali. Ya, padahal kita beragama. Orang Jepang nggak peduli dengan agama. Orang Jepang itu punya prinsip, apapun yang lu sembah, mau lu menyembah spomok kayak, mau menyembah toilet kayak, menyembah laptop kayak, menyembah dompet kayak, menyembah apapun, ya, yang penting akhlak atau kelakuan itu yang paling utama. Mereka nggak peduli kita punya Tuhan satu kayak, Tuhan yang Maha Esa kayak, Tuhan yang Maha Kuasa kayak, nggak peduli ya. Bukan mereka membenci Tuhan, bukan mereka anti Tuhan, bukan mereka meniadakan Tuhan, bukan seperti itu konsepnya Bambang, bukan seperti itu. Tapi ya dari sudut pandang orang-orang negara maju itu, ya kalau gue menganggap bahwa Tuhan itu satu, Tuhan itu esa, apakah tiba-tiba gue langsung berbuat baik gitu, ya langsung berkesadaran gitu, ya langsung punya humanis gitu, ya nilai kemanusiaan gitu? Enggak kan? Jadi mereka nggak peduli mau Tuhan kita Maha Esa kayak, mau Tuhan kita 2, 10, nggak peduli. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa itu sebatas keyakinan. Ya, kenapa saya mengatakan seperti itu? Ya kita mempercayai bahwa Tuhan kita itu satu itu ya itu kan sebatas keyakinan. Emang kita bisa membuktikan bahwa Tuhan kita itu satu? Nggak bisa kan? Ya kalau misalnya ada orang mengatakan Tuhan gue itu 10 gitu, apakah bisa membuktikan Tuhan kita 10? Nggak bisa. Ya, ini berdasarkan definisi. Ya, kita samakan dulu persepsi apa itu definisi daripada Tuhan. Ya, Tuhan itu kan nggak bisa didefinisikan. Gimana kita mau mengatakan bahwa Tuhan kita yang paling benar, Tuhan kita yang paling suci, Tuhan kita satu, sementara Tuhan tidak bisa didefinisikan, ya kan? Jadi orang-orang Jepang atau orang-orang di negara maju itu, ya orang-orang di Finlandia itu, mereka berpikir bahwa ya lu menyembah Tuhan yang esa kayak, mau tidak esa kayak, enggak jadi masalah. Ya, yang penting outputnya ya, keluarannya, apakah akhlak lu baik atau tidak gitu. Jadi itulah yang terjadi di Aceh ya. Mohon maaf bagi interview saya cuma bertanya ya. Aceh itu kan bawa agama ya, bersyariat gitu ya. Mereka pengen merdeka dari Konoha itu untuk menjadikan negara agama gitu. Nah, setelah mereka dikasih perda syariat, apakah mereka semakin maju? Kok semakin mundur gitu? Kenapa semakin miskin gitu? Ya kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti orang yang mengatakan, oh nggak apa-apa miskin dunia, yang penting kaya di akhirat. Nah, ini namanya berkedok agama. Padahal ya setiap orang pengen kaya kan. Ya orang yang miskin sekalipun kalau dikasih duit seneng banget. Jadi di Konoha itu ini kontradiktif ya. Ini saya benci banget ya kalau ada orang mengatakan, oh duit mah nggak dibawa mati. Ya kalau nggak punya duit ya setengah mati kan. Iya kan? Kita nggak punya duit bisa setengah mati. Ada banyak orang melakukan kejahatan karena duit. Ya ada banyak orang berantem ya karena duit. Nggak percaya coba tanya sama debt collector. Debt collector itu berantem karena apa? Karena duit kan. Iya kan? Jadi kalau ada orang mengatakan, oh nggak apa-apa kita hidup di dunia menderita nanti di akhirat, ya akhirat juga nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi dua kali menderita, menderita di dunia, di akhirat juga nggak ada kan dua kali menderita, menderita pangkat dua. Ya, jadi apakah akhirat bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa, mana datanya? Pakai data dong. Itu dari sudut pandang orang negara-negara maju. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan nggak apa-apa, oh, miskin di dunia nanti kayak di akhirat gitu, itu sebenarnya kalimat menghibur diri. Siapa aja pengen kaya. Kayak yang saya masuk itu bukan hanya kayak materi gitu ya, ya kaya dalam wawasan juga itu penting kan. Kaya dalam pemikiran, dalam emosi juga kita harus kaya gitu ya. Jadi kalimat yang mengatakan oh, nggak apa-apa miskin di dunia itu kalimat menghibur diri ya. Please lah ya jangan mengatakan seperti itu. Semua orang butuh duit ya. Masalah bisa terselesaikan karena duit ya. Ya, orang sekolah bagus duit, ya kan? Kualitas dong ya. Kemudian kita punya masalah bisa menyelesaikan dengan duit gitu ya. Walaupun nggak semuanya masalah diselesaikan dengan duit, tapi kalau ada orang mengatakan emang kalau jadi negara maju itu bisa masuk surga, itu nggak nyambung ya, nggak nyambung. Pola pikirnya kacau ya seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya ada yang mengatakan, oh, nggak apa-apa kita miskin di dunia, lalu kenapa kita ada istilah Indonesia emas? Indonesia emas itu kan kaya raya kan maksudnya, sejahtera itu kan, ya kan? Lalu ini kan bertentangan ya, ada kontradiktif gitu ya. Jadi ya jangan menghibur diri lah gitu ya. Bagaimana dengan Papua? Ya, kenapa mereka miskin, miskin padahal sama seperti Aceh juga gitu ya, punya SDM yang bagus. Ya sorry bukan SDM, SDA gitu. Papua itu karena konflik ya.
ya dipengaruhi konflik. Ya artinya gini, gimana investor masuk ke sana kalau terjadi konflik? Itu yang jadi permasalahan. Ya, kemudian ya kalau saya perhatikan konflik yang ada di Papua ini sengaja, ya menurut keyakinan saya sengaja dilama-lamain karena mereka hidup dari konflik itu. Ya, sebagian orang bisa hidup dari konflik itu. Ibaratnya gini ya ibaratnya gini, ada orang live di TikTok, kecanduan live. Kenapa? Karena ya hidupnya dari TikTok gitu ya, dari gift gitu. Ada yang seperti itu ya. Walaupun tiap hari berantem gitu ya, ngejek agama lain gitu. Jadi ya saya tidak ada niat memojokkan agama apapun di sini. Ya, saya cuma bertanya ya. Jadi kalau saya perhatikan itu ya nggak semuanya tapi ya orang-orang Aceh itu mereka lebih fokus pada ritual kalau saya perhatikan daripada esensi agama itu sendiri. Ya makanya mereka mengurusi celana pendek daripada mengurusi korupsi. Harusnya kan korupsi dulu yang diurusi ya. Iya kan? Apakah mereka itu punya etika atau tidak? Berdasarkan definisi ya, seperti yang saya katakan tadi, definisi daripada syariat itu ya salah satunya pengertiannya itu adalah etika, moral gitu. Ya, kalau pemerintah hanya korupsi gitu ya, salah satu provinsi yang paling korup itu kan Aceh. Ya kemudian lonjakan HIV di Aceh gila-gilaan. Katanya bersyariat gitu, tapi HIV gila-gilaan gitu. Bagaimana dengan Papua? Apakah HIV ada di Papua? Nggak ada. Bagaimana dengan korupsi? Apakah Papua korupsi? Ya, ada sebagian yang korupsi ya, tapi nggak separah yang kita bayangkan gitu ya. Kemudian ya, kalau misalnya ada yang mengatakan ya itu kan kemauan mereka gitu. Nah, ini yang jadi permasalahan. Ya permasalahannya kan mereka bawa agama gitu. Ya sama seperti ini. Ya, ada seorang pemuka agama bawa agama tiap hari misalnya nih ya. Aceh itu kan bersyariat ya, bersyariat Islam. Ya, ada pemuka agama tiap hari ngomongin syariat gitu ya, ngomongin moral, mau ngomongin etika. Ya kita harus beretika, bermoral, tapi dia nggak bermoral gitu. Selingkuh misalnya. Ya, yang kemudian ngata-ngatain agama lain misalnya. Apakah itu sesuai dengan ucapannya? Nggak sesuai dong. Ya, jadi saya bahas ini ya karena Aceh mengatakan atau mengikrarkan dirinya negara bukan negara, provinsi agama. Ya harus siap dikritik dong, ya kan? Tapi kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah gitu. Harus siap dikritik. Kan kan dulu pada yang ngomong ya bahwa provinsi kalian itu bersyariat. Boleh dong ya dikritik gitu. Ya, saya tidak mengkritik agamanya di sini ya, mengkritik kelakuan masyarakatnya. Ya, karena di sana itu lebih fokus pada celana pendek daripada korupsi gitu. Harusnya kan masalah korupsi diurusin, ya. Kemudian masalah yang ada di pesantren diurusin, harus itu dong yang diurusin. Ya. Jadi jangan sedikit-sedikit, oh kamu itu anti agama gitu. Enggak, saya nggak anti agama ya. Kalau agama itu mengajarkan kejujuran gitu, justru kan kita berseret nih ya. Tapi banyak maling di Aceh misalnya, banyak koruptor di sana. Berarti itu kan nggak bermoral kan? Mereka bersembunyi di balik agama. Karma pernah mengatakan, biasanya negara yang religius itu banyak koruptornya gitu. Karena orang-orang pencuri ya, yang mencuri duit itu, tikus-tikus itu bersembunyi di balik agama. Itu kata Karl Marx. Kita perhatikan sekarang, faktanya seperti itu kan. Negara yang paling korup di dunia ini adalah negara yang beragama. Saya nggak tahu kenapa bisa seperti itu ya. Disclaimer on ya. Rata-rata seperti itu ya, negara paling korup. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Tidak akan berpihak di video ini, Anda yang menyimpulkan. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.